Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan adab yang keempat deh. Adabul muasyarah yang keempat, yaitu apa? Berusaha suami untuk menyenangkan kepada istri. Jadi seorang suami ya, bagian dari adab hubungan suami istri ya. Yang keempat itu hendaknya dia bisa menyenangkan, memberi hiburan kepada pasangannya. Seperti kemarin dicontohkan Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi bahkan pernah balapan lari sama Sayyidah Aisyah. Artinya ini menghibur ya. Walaupun Nabi usianya sudah di atas 50 tahun, Aisyah gadis remaja. Kanjeng Nabi berusaha untuk menghibur Sayyidah Aisyah. Riwayat yang lain, Nabi mengajak Sayyidah Aisyah melihat tarian atau atraksi orang-orang Habasyah. Ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW sangat perhatian kepada istri. Rasulullah sangat berusaha untuk memberi perhatian. Ini salah satu kunci agar rumah tangga berjalan harmonis. Selanjutnya, Ba'ala Musudaf rahimahullah, mana? Waqad sammallah niku. Oh. Sampai di mana? Sampai di Ar-Rabi ya. Allah yang ketiga itu ya. Sekarang yang keempat, Allah yang basita yento ora gawe kajembaran sinten zaud fil ti'abadi ing dalem guyonan wa husnul khuluqi lan bagus akhlak wal muwafaqati lan nyocoki fitibai hawaha kelawan anut hawa nafsune imra'ah ila haddin maring wates yafsudu kang dadi rusak utawa yufsidu kang rusaken apa mengkono had khuluquha ing akhlaki zaujah. Ini teruskan yang kemarin ya. Berarti kan kemarin ada beberapa kriteria adab suami kepada istri. Yang pertama husnul khuluq, yang kedua apa? Ikhtimalul adza, menahan derita, sabar. Yang keempat itu al-muda'abah, menghibur, menyenangkan ya. Itu masih ketiga. Sekarang sudah masuk yang keempat. Dia memang suami ini hendaknya menghibur, menyenangkan pada istri. Tetapi jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan. Hendaknya orang ini meskipun berusaha menyenangkan istri, tapi jangan sampai terlalu manja. Kemauan istri itu dituruti ya. Sing wedok ngejak nonton bioskop, iya. Dangdut, iya. Karaoke, iya. Diskotik, iya. Dipecat. Nah, harus ada rem ya. Wa yuskitulan guguraken apa had bil kulliyati kelawan total haibatahu ing wibawani zauj indah ana senengi zaujah. Jangan sampai suami ini begitu longgarnya kepada istri sampai tidak punya wibawa. Jadi ini meneruskan yang kemarin ya. Kan kemarin yang berarti yang ketiga kemarin hendaknya suami ini menghibur istri. Suami supaya berusaha menyenangkan istrinya dengan humor, lelucon ya, manja, romantisme ya. Akan tetapi jangan berlebihan. Kalau suami terlalu manja, akhirnya istrinya tidak terkendali dan wibawa suaminya tidak ada. Akhirnya menjadi anggota DKI di bawah ketiak istri. Artinya lanang kok kalau wibawane blas. Itu juga tidak boleh ya. Jadi memang ada anjuran akhlak untuk menghibur istri, menyenangkan istri, ya. Tetapi jangan berlebihan sehingga sampai menghilangkan wibawa sebagai seorang suami.
Bal yurai balik rekso sapa zaud al i'tidala ing gawe sedengan fihi ing dalem mengkono-mengkono niku wau mazkur minat tiabah niku wau. Guyon yo guyon tapi jangan berlebihan, sedengan aja. Fala yada'u mongko ora ninggal sapa zaud al haibata ing wibawa ya. Jangan sampai suami ini kehilangan wibawa. Wal inqibadha lan ing mengker, maksudnya ketakutan. Mahma ro'a, kapan-kapan ningali sapa zaud min hazangit mahma ras mangsa ningali sapa zaud mungkaran ing penggawe mungkar. Jangan sampai suami ini terlalu manja kepada istri sehingga sampai tidak berwibawa, atau sampai istri ini tidak bisa dicegah. Istri mau joget, istri mau dangdutan, istri kate jaran ke pangan, suaminya nggak bisa mencegah. Nah yang begini jelek ya. Suami yang tidak berdaya pada istri ini tidak boleh ya. Suami harus tetap pada posisi sebagai pemimpin. Jangan sampai suami ini menjadi anggota istri. Ikatan suami takut istri. Dibentak mesin bojone, napa? Untuk redek. Nggih Kanjeng Mami. Oh, ya. Bencong itu ya. Ya tidak harus kasar tapi harus ada wibawa ya. Suami ini pemimpin harus ada wibawa. Wala yaftahu lan orang buka sapa zaud babal musaadati ing lawangi nulungi alal mungkarati ing atasi mungkarat albattata kelawan total ya, babar pisan. Artinya kalau istri ini sudah menjurus ke maksiat, jangan dikompromi gitu loh. Jangan diberi kompromi. Umpamanya istri minta jadi penyanyi karaoke. Oh, ya iku ya bojone kudu melarang. Lah mosok sing wedok dicetol-cetoli wong kon meneng ae. Ini kan ya ndak ada harga diri. Jadi kalau sudah menyangkut maksiat, suami harus mencegah. Maunya istrinya mau keluar pakai rok mini, ya kamu harus mencegah, jangan. Kalau mau pakai rok mini silakan, tapi di dalam kamar. Jangankan rok mini, tanpa rok lebih bagus. Tapi kalau di dalam kamar ya. Jangan suami ini terus membiarkan istrinya berbuat maksiat. Manja tidak boleh, ramah harus ya. Suami ramah, humor, jenaka itu bagus. Tapi jangan sampai suami sama sekali tidak punya kendali. Balmah maro'a balik kapan-kapan ningali sapa zaud maing perkara yukhalifu kang nulayani apa ma as-syar'a ing syariat wal muru'at lan ing muru'ah kehormatan. Tan maru mongko dadi macan tutul sapa zaud. Ya kudu kereng maksudnya ya. Jadi kalau sudah menyangkut hal-hal yang melawan syariah, suami jangan lebay, suami harus tegas. Dan maru itu menjadi macan, namir itu kan macan. Artinya suami harus menunjukkan ketegasan untuk bilang tidak gitu. Istrinya umpamanya ngejak apa maksiat, istrinya ngejak ya umpamanya ke diskotik, suami bilang no. Istrinya ngejak apa nyopet umpamanya no. Suami harus punya ketegasan untuk hal-hal yang apa prinsip melanggar syariat. Suami harus menjadi macan ya, harus terkereng. Wam taghuddu lan kipat-kipat artinya ya menolak keras katanya. Sopo azauj. Kalau memang istri ini mengejak sesuatu yang tidak boleh ya, maka suami harus tegas ya. Jangan dituruti ya. Hendaknya
ada batas-batasnya. Manja boleh, artinya dalam batas tertentu ya. Tapi tidak boleh lupa kendali. Qala dawu sapa Al-Hasanu Imam Al-Hasan, wallahi demi Allah, ma asbaha ora dadi sapa rajulun wong lanang iku yutiu taat sapa Zaud imra'atahu ing bojone Zaud apabila suami itu telah manut pada istri ya, maka illa kabbahu angin jungkelaken sapa Allah hu ing Zaud finnari ing dalam neraka ya. Kalau suami ini ya, kalau suami manut apa kata istri, artinya tidak ada kontrol, maka dipastikan dia akan masuk neraka. Karena kemauan istri ya, istri yang umum maksudnya ya, istri yang tidak santri, mungkin kepinginnya ya hura-hura, dukem, bahkan mungkin kepingin minum, kepingin ngerokok dan seterusnya. Maka suami harus punya ketegasan. Jangan kamu biarkan istrimu kalau memang itu melanggar syariah ya. Qala dawu Al Hasan Hasan Imam Al Hasan wa qala dawu Umar Sayyidina Umar radhiyallahu an khalifu ya padha nulayono sira kabeh an-nisaa ing pira-pira wadon. Fa inna fi khilafihinna sedune iku ing dalam nulayani nisa al barakatu utawi al barakata ono barokah. Jadi Sayyidina Umar menganjurkan ojo manut wong wedok. Ngono, gampangane ngomong ngono. Ojo manut wong wedok. Dalam arti ya, bukan dalam segala hal, dalam hal-hal yang cenderung apa? Negatif ya. Karena umumnya wong wedok ya tidak semua orang perempuan, tapi banyakan wanita itu kan cenderung kepinginnya itu foya-foya, belanja ya. Pokoknya wanita itu kalau dikasih uang itu senang. Jadi rumus menyenangkan perempuan itu ya satu kasih uang, nomor dua kasih uang lagi, nomor tiga tambah uangnya, nomor empat ajak belanja, nomor lima tambah uang lagi. Kayak duit itu sebenarnya wis muentel kan mesti. Apa mana tidak belanja, waduh yo sebenarnya. Lah iso ngono belanja sehari 3 kali. Pagi beli tas, sore beli sepatu, malam beli kalung. Lu lek ngono yo total Tegal kan. Makanya kata Sayyidina Umar, jangan turuti perempuan. Khalifun nisa, jangan turuti perempuan. Ojo manut wong wedok, bukan berarti ini mendiskreditkan perempuan ya, bukan. Artinya secara umum laki-laki ini harus punya kendali. Karena perempuan ini lek dituruti rek. Umumnya bukan semua ya. Biasa ngelama. Keinginannya itu hura-hura, happy-happy ya. Sehingga kalau tidak terkontrol ya, ini akan membuat hidup jadi berat. Nah, makanya Sayyidina Umar mengatakan jangan nuruti perempuan untuk hal-hal yang negatif. Waqad qila teman-teman ucapkan apa syawiruhun wa khalifuhun ya. Jadi waqad qila teman-teman ucapkan apa syawirun nisa wa khalifuhunna lan nulayano sira kabeh ing nisa ya, bisa mengendalikan istrinya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, kalau ini hadis Rasulullah bersabda, Ta'isa celoko sopo abduz zaujati kaulane bojo wadon. Hamba perempuan itu jelek ya. Artinya laki-laki yang tidak bisa jadi pemimpin istri itu jelek. Suami ini sudah diciptakan jadi pemimpin ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kok wong lanang medoi, memeti, itu jelek. Nabi mengatakan Ta'isha abdul mar'ah, abdul zaujah, celakalah hamba wanita. Laki-laki yang jadi coro saiki budak cinta, bucin, budak cinta. Wis manut tenang sing wedok. Dikongkon jungkel, kongkon geblak. Pokoknya sak manute sing wedok.
Ini tidak boleh. Kamu boleh kepingin menyenangkan istrimu, tapi kamu harus tetap ada wibawa. Jangan kamu kehilangan kendali sama sekali ya. Jangan menjadi anggota istri. Ikatan suami takut istri. Di mana wibawa laki-laki? Fa inna Allah ta'ala fa inna Allah sunni Allah iku malakahu menguasakan hu ing zaud, menguasakan, memberikan kemampuan lebih almar'ata ing wong wadon. Suami ini diciptakan sebagai pemimpin ya. Jangan kebalik. Jangan sampai suami malah yang dipimpin. Famalakaha nuli milikaken sapa zaud ha ing zaujah nafsahu ing awak diwini zaud. Kalau suami ini manut istri, ya kebalik, harusnya istri manut suami. Kalau suami manut istri, sakarepe sing wedok, sing lanang iki lho ae. Kono nggih, suwi-suwi digawe pancian tok kon. Fakat akasa, mongko dadi kewalik apa amru perkara. Urusannya jadi kebalik ya. Kalau kamu sebagai suami kok menjadi penakut sama istri, dalam artian kamu tidak punya wibawa sama sekali, berarti ini kebalik urusannya adalah. Maka ini menjadi kebalik kata. Wa inna ma qala dzalika li annahu idza ata'aha fi hawa fa huwa abduha. Wa inna ma qala mesti dawuh sapa nabi dzalika ing mengkono Ta'isha Abdul Mar'ah li annahu rasulun wong iku idza atana likane taat sapa ha ing zauja fi hawaha ing dalem hawa nafsu ni zauja fa huwa mongkote wong iku abduha kawulane zauja. Kalau laki-laki ini manut terus nang sing wedok, berarti dia menjadi hambanya istri. Ini dunia kebalik. Ini namanya demokrasi banci. Sing wedok dadi lanang, sing lanang dadi wedok. Ini demokrasi, iya. Namanya demokrasi banci. Wong lanang dadi wedok kan bencong. Sing lanang momong, sing wedok nang Hongkong. Nah, iya. Sing lanang bencong bisa nih. Akhirnya karena dia dinafkahi istri, ya nggak ada ininya, nggak ada wibawanya. Fa inna Allah iku malakahu milikaken ing zaud almar'ata ing wong wadon fa malaka moga milikaken sapa zaud ing zauja nafsu ing awak dhewe zaud ya faqat akasa moga dadi kualik apa amru perkara utawa faqat akasa temen balik sapa zaud al amru ing perkara. Kalau suami menjadi penakut sama istri, urusannya kebalik. Wa qala balan malik sapa zaud al qadhiyata ing hukum-hukuman, status maksudnya. Kalau suaminya itu menjadi taat pada istri, dibawa ke tiap istri, dinafkahi istri, ya kebalik ini ya. Berarti dia suami kelas banci. Wong lanang kok medhoi. Wa atala lan dawaaken sapa syaitan. Dawaaken sapa zaud wa atoangi. Wa atoalan taat sapa zaud asyaitona ing setan. Lama kala samangsane ngucap sapa setan wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wala amurannahum yakti bakal ngutus ingsun perintah ingsun hum ing menungso Bani Adam fal yughayyirunna moko bakal ngowahi sapa menungso niku khalqallahi ing kedadiane Gusti Allah. Kalau laki-laki ini jadi perempuan dalam rumah tangga, mestinya kan laki-laki jadi pemimpin, memberi nafkah. Kok malah dipimpin, dinafkahi, jadi bonekanya istri, maka dia ini telah menuruti setan. Menurut Imam Ghazali, dia berarti telah menuruti setan. Sebab setan itu sudah bersumpah kepada Allah, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Setan bersumpah untuk menggoda manusia supaya manusia ini mengubah ciptaan Allah. Loh, di sini apa yang dimaksud? Mengubah ciptaan Allah yaitu tadi, mestinya laki-laki jadi laki-laki, yang perempuan jadi perempuan. Kok laki-lakinya jadi perempuan, berarti dia telah berubah menjadi banci. Makanya dia oleh Imam Ghazali disebut melanggar kejadiannya ya. Sebab mestinya
laki-laki itu pemimpin kan. Hakur rijal karena utai haki wong lanang, hakur rojul utai haki wong lanang, iku ayakuna yen ta'ono sopo rojul, iku matbu'an dan nut. Harusnya suami itu dinut, diikuti. Suami itu pemimpin, la tabian orang kang anut. Suami itu pemimpin bukan pengikut. Waktu sama teman-teman ngarani sinten Allah Gusti Allah, ar-rijala ing biro-biro wong lanang, qawwamina ing dadi biro-biro qawamin wong kang jumenengi. Jumeneng itu menguasai, memimpin. Alan nisa'i ing si biro-biro wong wadon. Wasammalan ngarani sapa Allah az-zauja ing bojo lanang sayyidan ing aran sayyid Gusti. Al-Quran itu jelas mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu harus jadi pemimpin perempuan. Lah kok ada suami medoi, gak gelem nyambut gawe, gak gelem nang dindi, kudu ke omah. Sing wedok jengkulitan nyambut gawe. Iki yo tipe suami-suami banci ini. Tipe suami yang tidak tanggung jawab. Rumah tangga ini harus jelas. Yang laki-laki harus jadi laki-laki. Yang istri harus jadi istri. Ini jelas garisnya ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, bukan pengikut ya. Dan Allah mengatakan laki-laki suami itu sebagai gusti, sebagai tuan. Allah katakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Surat apa? Surat Yusuf ya. Allah menceritakan kisah Nabi Yusuf itu loh. Nabi Yusuf itu kan pernah digerebek ya, diperkaos, ya, diperkosa oleh perempuan, oleh Zulaikha. Jadi wong wedok nih lek gak terkendali iso memperkosa. Contohnya Nabi Yusuf nih. Nabi Yusuf kan pernah ditinggal tuannya, kan Nabi Yusuf statusnya itu pembantu. Kalau zaman dahulu budak. Nabi Yusuf ini kan dicelakakan saudaranya, dibuang ke sumur. Setelah di sumur ditemukan oleh para musafir, dibawa ke kota, dijual sebagai budak. Zaman dulu masih ada budak. Akhirnya Yusuf dibeli oleh Al-Aziz, penguasa Mesir. Yusuf tinggal di situ, ganteng, baik, jadi pelayan yang menyenangkan. Akhirnya juragannya naksir. Nah ini repot nih. Ditaksir oleh jeragane. Dan jeragane wahyu. Kok elek ngono ya maklum ya. Wahyu ada. Nolake repot ya. Kalau awakmu dirayu Wakmar, ini ya gampang ngeles. Tapi lek sing ngerayu iku Marsanda, ini ya bingung kan. Ayo, mana kan turu terus pintumu diketuk tuk tuk. Siapa? BCL. Nah, dibuka nelang apa ditutup? Loh, siapa? Bunga Citra Lestari. Aduh. Wah. Cendek-cendek kan gak dibuka nelang. Ini bukan sekedar PJL, ini cantik sekali Zulaikha, ini cantik top. Cantiknya orang Mesir. Orang Mesir ayu tenan. Jadi orang Mesir ini kalau ada 10 orang Mesir berjalan, itu yang cantik 20. Bayangannya cantik. Dur lencir. Kayak gini ndek dur. Kutilang, kuning tinggi langsing. Kutilang dasar, dada besar. Tambah top ini. Orang Mesir ini kalau cantik tenan, gak ecek-ecek. Loh, Nabi Yusuf itu kan digerebek. Bahasa Indonesia apa digerebek? Digerebek gak ditangkap. Nabi Yusuf ini di dalam rumah berdua ketika juragannya pergi, dan nyonya rumahnya ini sudah ketem ingin menerkam Nabi Yusuf ini. Sudah sangat ini memuncak birahinya, horny. Maka dia ini sudah menyiapkan skenario. Wa ghallaqatil abwab. Semua pintu sudah dikunci, bukan bab. Abwab itu pintu-pintu bentuk jamak.
Ghalaqo itu ngunci dengan keras. Kalau aghlaqo nutup, ghalaqo itu gembok. Pintu mesti gembok kabeh. Abwab semua pintu. Garasi mesti dikunci, dapur mesti dikunci, gerbang mesti dikunci, kamar dikunci, lengkap dikunci kabeh. Misalnya ada orang 2 orang nih, tinggal main tok ya. Yusuf tidak mau. Loh ini loh hebat Nabi Yusuf. Bukan Yusuf yang mau, juragannya yang mau. Yusuf tidak mau. Zulaikha mengatakan qalat haitalak, sini sayang. Kemon. Nah, Yusuf enggak mau, qala ma'adzallah. Nauzubillah. Enggak gelem. Akhirnya Zulaikha enggak tahan, digerebek Yusuf. Yusuf lari dikejar, digandoli sarungi bedah, kelambini bedah. Waduh lari dikejar-kejaran terus Yusuf lari digandoli daerah-daerah itu. Enggak gelem Yusuf enggak mau. Sampai kemudian wa alfaya sayyidaha ladal bab. Wah. Allah menggambarkan suaminya datang tiba-tiba cekaki mendadak suaminya datang cek di luar kontrol. Kaget kan ini sedang kejar-kejaran suaminya datang. Wa alfaya sayyidaha. Allah menggambarkan suami itu sebagai sayyidah. Dan mereka bertemu tuannya sayyidah ya. Jadi Allah tidak mengatakan zaujaha suaminya, tapi sayyidah. Nah di sini artinya Allah itu mengatakan suami itu adalah sang pemimpin sayyidah. Allah tidak mengatakan wa alfaya zaujaha, bukan. Tapi wa alfaya sayyidaha ladal bab. Mereka kecentok jeragani teko. Nah, sayyidah suaminya Zulaikha. Tapi suami disebut dengan sayyid. Sayyid itu bos, juragan. Makanya suami itu harus jadi pemimpin. Ini bahasa Al-Quran. Enggak setuju protesan Al-Quran. Al-Quran mengatakan wa alfaya sayyidaha ladal bab. Yusuf dan Zulaikha kepapak suaminya itu ya. Fa'idhan qalaba sayyid, fa'idhan qalaba nalikan dari jadi kuali sopa sayyidu gusti. Dan kuali maksudnya jeragani tadi babu musakharon halikang den inaken faqad badala teman-teman ganti sapa wong nikmatallahi ing nikmati Allah kufron ing dadi kufur, berarti dia mengkufuri nikmat. Kamu itu ditakdirkan laki-laki sebagai pemimpin. Kalau kamu kok jadi babu ini bojomu, ya apes kon. Kamu berarti mengganti status yang ditetapkan oleh Gusti Allah. Jangan begitu ya. Bukan berarti suami harus menang-menangan. Enggak, posisinya memang begitu. Ada ketua, ada wakil ketua ya. Jadi enggak mungkin semua jadi jenderal. Kepala desa enggak mungkin semua jadi kepala desa. Ya satu, harus ada kepala. Rumah tangga juga begitu. Harus ada pemimpin. Pemimpin siapa? Suami gitu. Nggak boleh atas nama kesetaraan. Ya terus piye? Motor supir luru kan bingung. Situ kanan situ kiri. Ya rubah. Ya, namanya pemimpinnya satu. Karena kan ini mengambil kebijakan. Saya mau belok kanan. Supir situ bilang kiri. Loh ya apa? Situ nyetir rono. Cuklek motor. Oh ini begini. Ya gak bisa. Pemimpin memang satu. Rumah tangga itu pemimpinnya suami. Gitu kan. Wa nafsul mar'ati utawi nafsune wong wadon iku ala misli nafsika madani nafsu siro. Nah, maksudnya ya seperti dirimu wanita itu apa? Seperti kamu bisa memperlakukan dirimu. In arsalta lamun ngenculaken siro ya. Kalau kamu melepaskan istrimu ya, ananaha ing kendalini nafsu kolilan kelawan stridi yuk jamahat mongko jamahat niku koyo kalau kuda itu larat, ngerti larat binal nah, nakal apa mengkuno nafsu janahat mongko nakal apa mengkuno nafsu bika kelawan siro tawilan kelawan yang dalam waktu dawa. Istrimu itu seperti nafsumu ya, ibaratnya seperti itu. Nafsu ini kamu harus cegah. Lek kok turuti, contohnya
nuruti karep awakmu ben bengi gak turu. Yo kan enteke mesti ben bengi kon sik kepengin ngliyur terus. Wis benino tak kandhani. Dul bengi turu. Kon gak manut yo saiki tok gak kira. Meneh yo ngono maneh, meneh yo ngono maneh. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan nafsumu, ya terus akan seperti itu. Ilham barang iku sekolah angel bengi gelem turu. Kamu harus memperlakukan nafsumu itu dengan ketat supaya dia tunduk padamu gitu loh. Tapi kalau kamu biarkan nafsu wis mari ngaji ngene iki kontulin. Enak. Mulai jam luru. Meneh yo ngono maneh, memben yo ngono maneh dan itu akan terus berlangsung dalam waktu lama. Begitu kamu melepaskan nafsumu, seneng, kamu pergi ke warnet, besok pergi lagi, besok pergi lagi. Karena nafsu itu seperti anak kecil. Kalau di Jarno, ya rewel terus. Nafsu seperti itu. Anak kecil itu nyusu, kalau tidak dipaksa, disape, dia nyusu terus. Disape, nangis, rong dino, rong bengi, Jarno. Hari seminggu sudah sembuh. Nafsu seperti itu. Lah perempuan ini seperti ini. Perempuan itu ibarat seperti nafsu kita. Kalau kamu longgari, wong wedok kok culno, ucul terus. Kok Jarno, Mas aku di karaoke, iya. Ya meneh karaoke terus kon ditinggal terus sesuai. Mas aku ting lencer, iya. Yo ngelencer terus. Kon ditinggal, kon macul bojomu ono nang mall, ya. Awakmu iso mengong dhewe kan. Bojomu digonjengi wong, ya apa kan? Ini kan karena suaminya nggak bisa mengendalikan awalnya. Istrinya diumbar, suwe-suwe ya kecantol wong, ya. Ya salah dewi. Saya dulu ada santri di sini, istrinya dikuliahkan. Sudah saya ingatkan, kamu suami tanggung jawab sebagai suami. Sudah istrimu di rumah ngatur rumah tangga, kamu kerja. Enggak, istrinya dikuliahkan ke Malang. Membujune ayu, sing lanang elek. Mungkin ya suwe-suwe sing wedok ya perlu hiburan. Kayak kampus kok ketok arek sing ganteng-ganteng. Kayak oma Kobalamo. Akhirnya ya lama-lama ini ada ini suwe-suwe cemburu, tengkar, cerai. Begitu cerai datang ke saya cerai, kenapa? Saya cemburu, saya bilang apakah yang salah kamu? Saya bilang istri saya begini, yang salah kamu? Saya bilang yang salah kamu, saya nggak mau. Saya bilang waktu itu kamu gak boleh cerai. Kalau kamu mau, kamu yang harus minta maaf. Yang salah kamu, saya bilang. Saya kan bilang istrimu itu di rumah, ngapain kamu suruh kuliah? Sekarang kamu cemburu, saya bilang salahmu. Oh, dia panas, mau saya cerai. Ya udah cerai. Sudah cerai, berapa bulan datang lagi ke saya minta wiritan supaya bisa kembali. Lewat kapokmu kapan? Mesti omong gak ngantel. Ya saya nggak mau, ya udah. Ya nasibmu. Akhirnya istrinya ini dipacari dosennya. Bojone ngamuk, pegel loh. Lah kok pegel kan? Wis pegatan kok si pegel. Ya itu nggak kena kamu. Ya itu awalnya dari suami. Lah wis seru bojone ayu, awake elek, susu. Lah kok dadak bojone diculno. Ya ucul tenan, ya. Lah ini yang begini nih contoh ya. Istri jangan terlalu dilepas. Engko lek ilang tenan. Pelunga-pelungu kan salahmu dewe. Wa in araghta lamun ngendoaken sira, mengekang sira idza roha ing taline kendaline nafsu niku fatron ya, kalau kamu apa namanya tarik dia ya, jazabatka mongko narik sapa mar'a apa nafsu ka ing sira dziraan ing sak dzira. Wa in kabahtaha sik keliru wa in arkhaita arkhaita lamun lembrehno sira idza roha ing taline mengkono nafsu fataron kelawan kendu jazabat kamu mongko narik ka ing sira dziraan ing sak dzira. Maksudnya kalau kamu longgar sedikit dia akan semakin lari ngoten. Tapi wa in kabahtaha lamun nyegah sira ing nafsu wasadat kalan nalini sira wasadat nalini sira ya daka ing tangan sira alaiha ing atase mungkunu nafsu utawa mar'ah fi mahalli syiddati ing dalam bangunane kencang. Tapi kalau kamu kekeh pegang dia erat ya malakat ha mongko nguasani sira ha ing mungkunu nafsu ya.
Jadi nafsu ini seperti anak kecil. Kalau kamu lepas, dia akan semakin liar ya. Karena nafsu itu tidak ada puasnya. Masa kita turuti bengi oleh nang warung, ya pasti kan mulainya jam 2 bengi, asalnya jam 2, susu jam 3, susu mulai subuh kan. Nek tak turuti ngono. Kalau tak turuti bengi ngluyur, susu kan turu kayak gerdu. Makanya saya nggak mau anak pondok keluar malam, itu pelanggaran. Karena apa? Kamu asalnya keluar sedikit ngopi 1 jam, besok 2 jam, tambah asik meneh 3 jam, meneh mek karambol, meneh ambek sekak, suwe mulai subuh suwe. Makanya harus dicegat sejak awal, anak pondok tidak boleh keluar, titik. Karena apa? Kalau ditoleransi tidak akan selesai. Nafsu itu seperti anak kecil. Jadi kalau kamu dilepas sedikit, pasti nafsumu akan terus merontak lebih banyak ya. Kamu kepingin ngelujur asalnya tidak, tambah atau benar. Istri juga begitu. Imam Ghazali mengibaratkan istri itu seperti nafsu. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan istrimu, kalau kamu biarkan istrimu lepas, ia akan semakin jauh. Kok jarno saiki? Bojomu benisuk nonggo, kok jarno? Susu tanggungnya tambah atau kampung sebelah. Susu tambah atau. Susu gak mulai. Maka kamu harus kendalikan, jangan keluar, jangan begini. Kamu harus awasi terus ya. Ibaratnya kuda itu kalau dikencangi terus, ya terkendali. Tapi kalau kuda itu kamu lepas, kencak mencelat nanti ini. Nafsu seperti kuda. Kalau kamu kendalikan manut. Kalau kamu lepas, jaran, mencelat nanti ini. Nafsu seperti itu. Makanya Imam Busiri mengatakan wan nafsu katifli in tuhmilhu syabbalah hubbi radha wa in taftimhu yamfatimi. Nafsu itu seperti bayi. Kalau dibiarkan sampai tuwek maunya nyusu. Bayi nyusu sobi nih. Kalau gak disapi nyusu terus. Nyapih anak. Kamu kalau mungkin kamu sudah lupa biar awakmu disapi. Lihat sekarang siapa yang punya anak kecil umur 2 tahun disapi. Nyapihnya ini perlu perjuangan. Mesti anaknya nangis, pore, demam dan seterusnya. Tapi memang harus tahan, tega, tidak disusoni. Bahkan sampai ada yang dikasih obat merah supaya anaknya takut. Sampai digolekno dukun juga nyusu. Dipeksa. Setelah itu 3 hari, 5 hari sudah nggak nyusu. Tapi kalau dibiarkan nyusu terus. Lah nafsu seperti itu. Kamu kalau nuruti belingmu, yo kan ontek. Turut ono kan ngluyur ben bengi. Suwe-suwe turu gerdu keturutan kan. Karena nafsu itu tidak akan berhenti. Nafsu itu akan terus menggelora ya. Kamu kalau nuruti nafsumu jajan ya wis. Ben isuk jajan. Menip. Aku nembok rondo. Iya ngono. Pertama rono isu be awan. Susu awan kok tambah enak sore ngono. Susu nginep kok. Enak rek mbok rondo manja. Ngono susu. Tuwek-tuwek iki gak apa-apa. Ngono susu. Nafsu ini sesat lama-lama. Makanya harus saya tegesin. Kamu gak boleh nang mbok rondo. Bukan mahramnya. Bisa akhirnya kasus ada mondok kecantol penjual di warung sakit. Cantol mbok rondo akeh. Hati-hati. Tertib ya. Nah ini ibarat begitu. Orang berumah tangga juga begitu. Kalau orang punya istri tidak bisa mengendalikan istrinya, alamat istrinya semakin nakal, lama-lama ya injak-injak kepalamu. Makanya kamu harus ada waktu untuk manja, ada waktu untuk lunak, tapi juga pada prinsip-prinsip kamu harus tegas. Gitu. Jangan terlalu lembek. Muka-muka ya oleh bojo sing solihah, pasangan solihin dan solihah.